it true that you can put sugar free on a product and still have sugar in it? Is probably the one question I've been asked most often, because people simply can't believe that happens. How can it happen? Because sugar-free simply means they haven't added table sugar or cane sugar to it. They can add mannose, fructose, any of the syrup sweeteners, and still call it sugar-free. So when you eat something that's sugar-free, there's sugar in it. Oh, yes. Hai kalian, generasi yang haus literasi. Di sini gue mau bahas sebuah jurus ampuh yang dipakai sama para ahli dan terutama politisi juga ya. Supaya kita itu gampang percaya sama kata-kata mereka. Nama jurusnya itu namanya double speak ya. Yang kalau di Indonesiain artinya itu cara bicara yang maksudnya itu ganda. Sama kayak istilah standar ganda lah ya. Tapi ini bedanya di penggunaan bahasa. Yang tujuan dari double speak ini emang didesain buat membingungkan atau ngebuat lawan bicaranya jadi mikir. Oh, pendapatnya dia itu kayaknya terdengar profesional ya, dan kayaknya masuk akal. Jadinya malah ngebuat kita manggut-manggut aja, atau lebih gampang percaya. Ini sering banget dipakai sama politisi-politisi waktu dia ngejelasin sesuatu, tapi sebenarnya nggak berdasarkan fakta yang tepat atau emang nggak ada poinnya aja, muter-muter gitu. Atau ya waktu dia lagi janji-janji kampanye ya. Yang pastinya ada aja orang-orang yang kayak domba jadinya percaya-percaya aja sama omongan orang ini dan mengesampingkan yang namanya berpikir kritis. Walau tentunya nggak berarti double speak ini teknik berbohong ya. Soalnya kalau di pemerintahan ini ada pentingnya juga untuk menunjukkan kredibilitas sama kemampuan pemerintah juga. Contohnya kalau ada masalah sensitif yang menyangkut keamanan negara, tentunya supaya mencegah histeria massal, juru bicara atau pesan-pesan yang disampaikan sama pemerintah itu harus bisa lebih diterima sama masyarakat dan supaya kedengarannya lebih nggak negatif. Soalnya kalau negara kelihatan nggak kompeten, yang ada malah ngebuat masyarakatnya makin panik. So, gimana cara kerja jurus double speak ini? Let's take a closer look. Double speak, sebuah jurus yang menurut gue itu penting banget, jadi fundamental untuk mengasah cara berpikir kritis. Gak cuma waktu kita gunain jurus ini, tapi juga waktu kita dengerin pendapat orang lain. Karena arti dari double speak ini sebenarnya itu nyampein pesan A, tapi yang dimaksud itu bisa aja jadi B atau C. Nah, sebelum gue jelasin kenapa itu disebut sebagai double speak, gue jelasin dulu tentang arti kata double speak ini. Ini sebenarnya jurus apa gitu. Jadi di bukunya William Lutz yang terbit di tahun 1989, dia ngejelasin double speak itu kayak begini. Double speak is language designed to evade responsibility, make the unpleasant appear pleasant, the unattractive appear attractive. Basically, it's language that pretends to communicate but really doesn't. It is language designed to mislead while pretending not to. Doublespeak is language designed to evade responsibility, make the unpleasant appear pleasant, the unattractive appear attractive. Basically, it's language that pretends to communicate but really doesn't. It is language designed to mislead while pretending not to. Ya, jadi ini sebuah penggunaan bahasa yang tujuannya itu emang buat manipulasi. Yang nggak enak kelihatannya jadi lebih enak atau jadi lebih mendingan. Yang nggak menarik jadi menarik. Yang bisa manipulasi orang-orang untuk percaya kalau hal buruk itu sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Dan penggunaan bahasa ini tuh bukan karena emang nggak sengaja ya, tetapi secara sadar dilakukan. Inspirasi istilah ini muncul dari seorang penulis favorit gue, yang namanya George Orwell dari bukunya yang berjudul 1984. Ini bukunya bagus banget ya, gue rekomen banget ke kalian. Ini pasti bisa mengasah cara berpikir kalian. Di bukunya ini, dia kasih definisi tentang double think, yang artinya cara berpikir ganda. Yang tujuannya itu secara sadar, ini orang tuh tahu kebenarannya apa, tapi yang keluar dari mulutnya itu kebohongan yang direncanakan. Ya kayak contohnya aja gue kasih, anak remaja ini mau bolos sekolah. Dia tahu konsekuensinya kalau ketahuan bakal dimarahin ortu sama guru. Makanya dia kasih tahu ke gurunya kalau dia itu lagi sakit.
Dan kasih tahu ke orang tuanya kalau dia itu sakit dan dia mau ke dokter ditemenin sama temennya. Padahal ya main bareng. Konsep cara berpikir inilah yang jadi pondasi awal buat jadi penggunaan bahasanya, yaitu double speak. Karena di dalam koperasi kita ini tantangan cuma 5 menurut hemat kami. Yang pertama manajerial, yang kedua itu soal kewirausahaan, karena entrepreneurship ini juga penting dalam koperasi. Jadi satu kanan ini bisnis, ini socialpreneur. Yang ketiga akses pasar dan produksi, keempat akses keuangan, dan yang kelima adalah pengorganisiran masyarakat. Jadi memang dalam koperasi ini harus menjadi gerakan sosial ekonomi, bukan semata-mata program yang top down, tapi juga harus tumbuh dari masyarakat bawah. Selanjutnya mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir berkedok koperasi, gitu loh. Jadi rentenir ini ialah yang merusak nama baik koperasi. Kalau kalian ngelihat contoh video yang di depan gue tayangin, gue jelasin secara konteks dulu secara singkat ya. Kalian bisa balik lagi ke awal video kalau mau denger lagi. Dan gue bakal jadiin menteri kesayangan kita semua, yaitu Budi Ari, untuk sebagai contoh ya. Jadi menteri ini berpendapat kalau koperasi itu harus diterapkan sebagai ideologi negara katanya. Nah, kalau ngelihat di poin dia ngejelasin tentang 5 tantangan dalam punya koperasi ini, dia menyertakan semua istilah-istilah yang tampaknya itu teoritis dan teknikal. Yang dimana kalau disebar ke semua lapisan masyarakat Indonesia yang nonton, pasti nggak semuanya nangkep arti pesan ini. Tapi gue yakin pesan yang disampaikan itu ngebuat dia tampak kredibel dan tampak masuk akal. Jadinya pasti ada beberapa golongan orang yang merasa tenang dan percaya-percaya aja. Dan itulah yang dimaksud dengan double speak. Padahal dari 5 poin tantangan yang dia bilang itu itu bukan kedengaran sebagai tantangan ya kalau kalian lihat lagi. Tapi lebih ke arah poin-poin program yang membuat koperasi berjalan, bukan tantangan. Jadi itu cuma poin-poin program doang ya. Yang namanya tantangan itu yang dia sebut setelahnya, yaitu rentenir berkedok koperasi. Yang kalau kalian ngeh juga, itu nggak ada di dalam 5 poin teori yang dia omongin sebelumnya. Ya karena 5 poin sebelumnya itu bukan tantangan, tapi poin program. Udah ada yang bingung belum sampai sini? Komen di bawah ya. Dan ini nggak dilakukan sama politisi aja, tapi di semua lingkungan kerja dan juga bahkan mungkin lingkungan keluarga atau pertemanan juga ya. Karena memang kalau kita bisa ngolah bahasa ini dengan baik, kita bakal kelihatannya lebih pinter atau lebih ahli lah tampaknya. Kayak sekarang gue kasih contoh situasi, yaitu di lingkungan kerja deh. Si A ini lagi mau buat program software buat tim marketing. Tapi ternyata program software ini nggak berjalan dengan baik dan juga banyak masalahnya. Karena permintaan tim marketing itu berubah-ubah. Nah, si A ini harus dong menjelaskan ke pegawai dari tim marketing ini kenapa programnya nggak bisa berjalan dengan baik. Supaya penjelasannya bisa diterima tanpa terjadi konflik, si A akhirnya harus ngejelasin pakai pemilihan bahasa yang benar. Salah satu caranya, si A menjelaskan pakai bahasa teknis ke pegawai tim marketing ini. Dia bisa bilang kalau secara deadline nggak memungkinkan, karena dia harus ngubah struktur coding yang ngeset rule dari awal lagi. Karena perubahan mekanisme yang sering dilakukan tim marketing. Yang akhirnya itu bakal makan waktu dan malah bisa menimbulkan banyak bug nantinya. Bisa juga si A bilang kalau program yang dia rancang itu berhubungan sama departemen lain. Jadi malah bisa mempengaruhi cara kerja program dari departemen lain juga misalnya. Kayak departemen stock and purchasing gitu ya contohnya. Dan ini bakal ngebuat pegawai dari tim marketing tadi jadi bingung. Dan akhirnya ya udah deh ngikutin aja solusi dari tim IT, bagusnya bagaimana. Mungkin kalian juga ada yang bisa relate sama hal ini, boleh komen di kolom bawah ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Gimana sih cara kerja si double speak ini? Jadi William Lutz ini menjelaskan kalau ada beberapa kategori dalam double speak ini. Yang pertama itu penggunaan soft language atau bahasa yang lebih halus. Contoh gampangnya apa? Oke, kalian lebih enak dengar yang mana nih? Si A kemarin mati karena udah tua, atau si A kemarin meninggal karena udah tua? Pasti rata-rata dari kalian prefer dengar kata meninggal ya daripada mati.
Karena mati itu lebih cocok diasosiasikan sama kematian binatang atau tumbuhan gitu ya. Tapi nggak manusia. Dan kedengarannya lebih kasar juga ya. Dan juga makanya ini yang ngebuat rata-rata orang yang kerabatnya meninggal itu ngejelasinnya kayak gimana nih. Kayak contohnya pernah kalian dengar pasti. Iya, aku mau ngabarin kalau si C udah nggak ada. Jadi kedengarannya itu lebih halus lagi ya dengarnya. Bukan si C udah mati atau bahkan bukan C udah meninggal. Yang sebenarnya arti nggak ada itu kan ambigu ya. Bisa aja nggak ada di kamar atau nggak ada di rumah gitu ya. Pergi kemana gitu ya. Americans can't really handle the truth, so they invent soft language to protect themselves. And it gets worse with every generation. Sometime during my lifetime, toilet paper became bathroom tissue. Used cars became previously owned transportation, and constipation became occasional irregularity. Poor people used to live in slums. Now, the economically disadvantaged occupy substandard housing in the inner cities. They don't have a negative cash flow position. They're broke. Nah, penggunaan soft language inilah yang dipakai supaya ngebuat kedengarannya itu jadi lebih mending kan? Kayak contoh lagi sekarang di Amerika, itu ada istilah baru buat para pedofil. Yang namanya itu minor attracted person. Atau kalau Indonesianya, itu orang-orang yang tertarik sama anak di bawah umur. Dan karena istilah ini, minor attracted person tuh jadinya masuk kategori mental illness, dan mereka menormalisasi adanya para pedofil ini. Ah, kesian kan mereka, punya penyakit tertarik sama anak di bawah umur. Kan bukan mereka juga yang mau, karena mereka kan itu penyakit, kena sakit. Siapa sih yang mau kena sakit? Ini apa ini? Definisi-definisi yang dibuat emang untuk membingungkan publik tanpa berbohong kan? Kayak ibaratnya otak kita harus ekstra mencerna lagi, karena kita nggak pernah dengar definisi itu sebelumnya. Dan ini bisa banget buat jadi bohong beneran ya. Kalau kalian pernah nonton The Sopranos, ini cuplikannya waktu dia ditanya dia itu kerja sebagai apa. What line of work are you in? Waste management consultant. Pasti kalian jadi mikir, oh, kerja di industri pembuangan sampah. Padahal dia itu mafia ya guys ya. Yang tugasnya emang ngelenyapin orang-orang yang gak ikut perintah dia. Mungkin kalau kalian ngisi job title di LinkedIn juga gue rasa ada yang ngubah-ngubah titlenya supaya terlihat lebih keren. Misal dia titlenya Automotive Store Manager atau Store Manager in Automotive Department. Wih, keren banget kan? Padahal ya emang dia jaga bengkel punya orang tua misalnya. Atau pemilihan lain kata-kata kandungan gula dalam makanan. Walau tulisannya sugar free, pastiin kalian juga lihat ya ada pemanis lainnya nggak? Karena banyak istilah sugar, pengganti sugar itu kayak fructose, glucose, sirup. Yang namanya itu semuanya sebenarnya sama, pemanis ya, gula. Terus apalagi tekniknya? Yang kedua itu dengan menggunakan jargon atau istilah-istilah teknis yang pasti kalian kalau kalian nggak kerja di bidangnya, itu malah jadi bingung dan jadinya percaya-percaya aja karena kalian anggap sumbernya ini udah kayak expert banget ngejelasinnya. Soalnya pakai bahasa-bahasa teknis gitu. Kayak contoh yang ada di video ini, ngejelasin tentang kecelakaan yang dilakukan seorang ahli bedah yang dia nggak sengaja ngebunuh pasiennya di meja operasi. 3 weeks ago in Los Angeles, according to the Los Angeles Times, in a series of incidents that the pathologist called incredible stupidity and incompetence, the surgeons killed the patient. It included slitting the patient's throat during surgery. This was called a therapeutic misadventure. Therapeutic misadventure. Jadi ini dokter nggak sengaja nyilet leher orang, dan kecelakaan ini dibilang petualangan terapi yang disayangkan. Istilah ciptaan yang cukup bagus ya. Sebenarnya banyak ya penggunaan jargon-jargon yang ngebuat bahasa-bahasanya itu jadi kompleks. Kayak mungkin kalian pernah dengar istilah refinancing, yang artinya sebenarnya ya review program keuangan. Atau restructuring, yang kebanyakan ujungnya itu malah jadi layoff atau pemecatan massal. Banyak banget contohnya. Nah, kalian juga sebenarnya bisa latihan double speak kayak begini, kalau mau iseng-iseng. Kayak contoh yang gue buat aja ya. Misalnya,
Si A seneng banget nonton film edukasi tentang studi yang meningkatkan stimulasi dopamin dalam hubungan antar pasangan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesimpulannya apa? Ya, si A seneng aja nonton film bokep tiap hari. Cuma karena dikemasnya kayak profesional, kedengarannya kayak aman-aman aja kan? Dan teknik yang terakhir dari doublespeak ini, yaitu jawaban-jawaban yang sifatnya birokrasi dan berbelit-belit, alias muter-muter tapi nggak ada poinnya. Bisa juga dipakai buat menghindar atau emang nggak mau kasih jawaban yang jelas aja. Ya kayak begini. When we talk about bringing down prices and making life more affordable for people, what are one or two specific things you have in mind for that? Well, I'll start with this. I grew up a middle-class kid. My mother raised my sister and me. She worked very hard. She was able to finally save up enough money to buy our first house when I was a teenager. Pastinya ada juga sih politisi di Indonesia yang kayak begini. Atau nggak cuma politisi bahkan. Di perusahaan-perusahaan besar juga banyak kok manajer-manajer yang udah paham banget cara berkelit licin kayak begini. Atau penggunaan bahasa yang belibet-libet yang ngebuat orang yang nerima informasi ini jadi bingung. Jadi itu semua penggunaan doublespeak yang emang menurut gue juga udah normal digunakan ya. Cuma masalahnya, ini kebanyakan dipakai sebagai hal-hal negatif yang menjadi alasan kenapa gue bahas di video ini. Supaya kalian ngerti tentang jurus bohong tanpa berbohong ini. Karena menurut gue, mengerti akan adanya teknik bahasa doublespeak ini tuh jadi fundamental dari berpikir kritis. Jadi sebelum kalian memotong pembicaraan orang atau mendengar pidato orang, kalian bisa nyaring dulu nih informasi yang pengen disampaikan dia tuh sebenarnya apa. Sebenarnya efeknya apa sih yang mau dia sampaikan itu? Ada poinnya nggak? Apakah dia cuma bullshit doang? Mengenali pattern-pattern kayak begini nih bisa ngebuat kalian jadi lebih ahli dalam mendeteksi bullshit ya. Kalau contoh sehari-harinya lagi, kalian bisa coba lebih aware lagi dalam memeriksa label kandungan gizi makanan di setiap snack sehat atau makanan-makanan sehat lainnya. Pastiin info yang dikasih itu beneran. Atau kimia yang dipakai itu sebenarnya berbahaya. Kayak MSG atau micin aja tuh kadang diganti jadi asam glutamat atau monosodium glutamat ya. Yang sebenarnya artinya sama aja. Jadi ya semoga info ini bisa ngebuat kita makin sadar akan penggunaan bahasa yang canggih ini. Karena kalau kita asal terima informasi aja tanpa kita cerna lebih dulu, ya jadinya kita cuma jadi domba aja ya. Yang bisa digeser kemanapun arah yang diinginkan sama profesional-profesional doublespeak ini. Silakan komentar di bawah kalau kalian punya contoh-contoh doublespeak apalagi yang pernah kalian denger atau memang yang kalian pengen buat aja iseng. Komentar di bawah ya. So, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena gue yakin jarang banget ada orang yang bahas ini. Be critical and stay critical.